Ini kalau lihat ya background dan latar belakangnya Mbak Tenia ini tadi lihat aja PhD kimia kan? Dokter ahli kimia ya. Teknik kimia. Kok dokter buat tempe Iya, gitu. betul. Saya dapat itu komen banyak sekali. Aduh, pertama ngapain sekolah jauh-jauh dan juga susah-susah ya kan? Bikin tempe gitu lah kan? Itu banyak sekali komen kayak gitu ya kan. Jangan salah, bikin tempe itu perlu keahlian. Keahlian untuk bisa tempe yang konsisten ya. Tempe konsisten yang bisa tahan lama. Jadi ilmunya kepake. Yang di waktu kuliah PhD itu basicnya terpakai di sini dengan tempe ini ya. Iya, karena ada thermodynamics ya kan, temperatur. Itu main temperatur banget. Enggak, kalau orang belum nggak ada background kimia, mungkin kadang-kadang ada certain faktor nggak kepikir. Jangan anggap remeh bikin tempe itu loh. Waktu memutuskan tempe, drop dong pendapatan. Aduh, betul banget. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan, bincang-bincang dengan diaspora Indonesia yang ada di Amerika. Saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono, dan bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat, dan untuk sehat Alam harus tetap makanan yang sehat mengandung protein tinggi, termasuk tempe. Tapi Alam ini sudah sok ya. Saya 25 tahun, tapi saya seneng masih makan tempe, masih nasi, sambal terasi. Alam katanya perutnya sakit. Sandwich. Makan nasi juga sakit, murus-murus. Nah, ini di depan kami juga ada gorengan tempe. Wah, lihat ini. Seperti mendoan, tapi ini versi mendoan dari Wonosobo lah. Namanya tempe kemul. Jadi kemeripi atau crispy namanya ya. Nah itu apa? Ini biasanya kalau di Amerika dikenal dengan namanya empanadas, yang makanan nasi dari Amerika Latin. Asia Selatan ya. Tapi ini di Amerika Selatan. Ini kreasi di dalamnya tempe, jadi namanya tempe nadas. Nah, kita makan aja dengan dalang di balik ini lah. Dalangnya ya. Arsitekturnya dari ini ya. Ya, silakan Mbak. Ya, nama saya Senia Tongbokan. Saya dari Jakarta sih. Dan ke Amerika tahun 99 di Wisconsin, sekolah dulu di sana. Habis itu pindah ke North Carolina, lanjutin sekolah. Habis itu baru ke sini Houston untuk kerja. Ya kan, gitu. Jadi sekolah kemudian di sini kok akhirnya kemudian digunakan nggak itu keahlian sekolah atau kemudian Iya, digunakan jurusan teknik kimia. Iya, gitu. Jadi memang interested in processing, ya kan, teknik kimia tuh lebih banyak ke processing gitu loh. Jadi terus jadi saya kerja di instrument company, abis itu pindah ke oil and gas, ya kan. Abis itu mikir something is missing, ya kan. Saya mau do more than just kerja gitu loh. Kayaknya motivasi. Terus mulai pikir tempe tahu itu kok terkenal ya. Tahu di mana-mana. Makin lama dari saya tahun 99 sampai tahun 2008 terus saya lihat tahu makin terkenal. Maksudnya terkenal tuh di restoran-restoran di Houston. Itu semua ada menu tahu. Iya, tofu option, protein misalnya kan, ada salmon, chicken, beef, and then tofu, ya kan. Terus ini kemana ini tempe ini ya kan, gitu. Terus dan saya memang suka tempe, jadi memang suka cari tempe, ya kan. Terus dari sekolah dulu, motivasinya di situ, ya kan. Terus mulai mempelajari, tempe, ternyata memang tempe itu originally dari Indonesia dan tempe itu jauh lebih bergizi daripada tahu. Saya inilah akhirnya terjun ke bisnis tempe. Full time. Tahun berapa itu mulai Iwas tahun dirikan? 2019. Ini tadi dia mulai bisnis tahun 2019. Gak lama kemudian kan COVID kan. Nah, COVID itulah. kan akhir 2019. Betul kan, kita nggak prediksi ternyata ada COVID kan. Kita mulai 2019 awal itu udah mulai cari tempat, cari register LLC yang gitu ya. Udah persiapkan kan. Terus buka mulai produksi pertama Oktober 2019. Ya mikir lagi nih gimana ini, karena untuk pemasaran tempe itu kita kan harus sampling. Harus kasih orang coba, kita masak ikut-ikut pasar-pasar atau apa gitu kan. Semuanya close down, ya kan. Terus salah satu potensial customer itu adalah restoran, ya kan? Restoran close down juga gitu. Di situ challenging. Nah, terus kita bikin program yang kayak kita deliver ke rumah-rumah. Jadi kita mulai dengan lingkungan kita saja, yang teman-teman tolong sebarkan ke teman-teman, kita bisa deliver tempe ke rumah tanpa kita pegang istilahnya. Pokoknya sanitize semua, touchless gitu. Jadi ya lumayan dengan gitu kita bisa jalan masih, ya kan. Nah, itu waktu memutuskan untuk
kemudian mempelajari prosesnya itu belajar sendiri misalkan dengan YouTube atau harus ada gurunya yang waktu itu belajar atau gimana? Waktu itu kita ada memang Pak ada yang ngajarin ya kan. Awal dari ada yang ngajarin ya kan. Emang orang berbisnis tempe dulu rumahan ya kan. Kita belajar dari dia. Tapi terus kita improve untuk scale up. Mungkin bisa dijelaskan bedanya itu seperti apa? Misalkan dari prosesnya apa? Iya, jadi dari segalanya temperaturnya. Humidity, humidity-nya juga kita mesti ukur, ya kan? Kelembaban ya. Iya, terus berapa lama kita rebus misalnya, itu juga semua ada. Mungkin ada 20 faktor yang di setiap step itu combine ya, yang kalau kita saling salah mempengaruhi, betul. Oh gitu. Pernah gagal juga prosesnya itu? Oh iya, sering sekali dulu ya. Pertama-tama gagal sering sekali dan kita buang banyak sekali ya. Ini kalau lihat ya background latar belakangnya Mbak Xenia ini. Tadi lihat agak PhD kimia kan? Dokter ahli kimia ya. Teknik kimia. Kemudian sekarang membuat tempe. Nah sementara ya dalam konteks keindonesiaan, kok dokter buat tempe? Iya gitu. betul. Saya dapat itu komen banyak sekali. Aduh, pertama ngapain sekolah jauh-jauh dan juga susah-susah ya kan? Bikin tempe gitu lah kan. Itu banyak sekali komen kayak gitu ya kan. Terus udah dapat bekerja bagus-bagus di oil and gas ya kan. Bikin tempe gitu. Jadi komen 2 komen itu always saya dapat ya, apalagi in the beginning ya kan. Gitu. Terus tapi justru itu jangan salah, bikin tempe itu perlu keahlian. Keahlian untuk bisa tempe yang konsisten ya. Tempe konsisten yang bisa tahan lama dengan tanpa pakai pengawet. Ya kan? Justru saya benar-benar pakai, saya waktu kerja di oil and gas malah saya nggak begitu pakai teknik kimia mungkin yang saya belajar ya. Karena sistemnya udah jadi. Iya, sistem udah jadi ya kan. Justru dengan ini benar-benar creativity ya kan. Skill benar-benar dipakai banget. Jadi ilmunya kepake. Yang di waktu kuliah PhD itu basicnya terpakai di sini dengan tempe ini ya. Iya, karena ada thermodynamics ya kan, temperatur. Itu main temperatur banget. Enggak, kalau orang belum nggak ada background teknik kimia, mungkin kadang-kadang ada certain faktor nggak kepikir, ya kan. Jadi saya bilang justru nggak pakai sekali. Nah itulah pemirsa. Jadi malah terpakai alam. Iya, jadi jangan anggap remeh bikin tempe gitu. itu loh. Kita dulu kan ada zaman siapa ya bilang ini mental tempe semua gitu. Saya nggak setuju juga ya. Iya, itu harus dirubah itu. Karena juga ternyata kandungan gizinya tempe itu bagus dan juga di Amerika ini termasuk makanan elit. Iya, makanan elit. Ya. Lebih mahal dibanding ini ya. Ayam misalkan dengan bobot yang sama. Lain, ya. Misalkan dibanding dengan daging bahkan mungkin lebih mahal tempe. Lebih mahal. Tempe satu itu kalau di DC kita kan, yang itu kan bisa sampai $5, $4. Itu cuman bobotnya mungkin 1 pound ya. Sementara nggak sampai lah 1 pound gede ya. Sementara ayam yang bobotnya mungkin 5 pound itu harganya mungkin $10. Berarti lebih mahal tempe, Pak ya? Betul sekali. Lebih mahal tempe daripada ayam. Apalagi tempe organik ya. Gitu. Dan mereka, kita tempenya hanya organik. Ini lihat nih. Kita hanya organik dan kita sudah di-certified USDA organik. Tuh, ini tempenya USDA organik nih. Wiwas tempe juga ada yang dari lentil. Lentil ini bukan khas Indonesia ya? Bukan. Pengembangan baru ya? Pengembangan baru. Nah, ini juga pernah kuliah di Indonesia sebelumnya? Enggak. Oh, jadi memang kuliah langsung di Amerika? Yes. Nah, kemudian sampai terakhir teknik kimia terus konsisten. Terakhir misalnya bekerja di perusahaan oil company di mana? Saya di Weatherford ya kan. Sebenarnya saya masih helping karena mereka minta help lagi sebagai konsultan. Gitu cuman kadang-kadang bantuin ya kan. Tapi di core analysis, exploration. Ya. Kalau orang berpikir kan oil company, kadang-kadang kan banyak yang cita-cita lah. Saya pengen bekerja di oil company, apalagi di Texas. Texas kan sebagai pusatnya oil company Amerika gitu. Terus waktu memutuskan tempe, drop dong pendapatan. Betul banget. Yes, Mbak. Iya kan, jadi kayak setengah kan suami saya juga di oil and gas service, saya juga di oil and gas service, bener half pendapatan. Terus keluar buat bisnis kan banyak sekali kan. Jadi maybe finance masih a challenge ya kan. Always be a challenge karena bisnis ya kan. Gitu. Tapi ya itu dengan suka duka berbuka bisnis tapi ada kepuasan yang luar biasa ya. Jadi Wiwas ini ya tidak sepertinya alam tidak hanya juga produksi tempe sendiri tapi juga untuk memproduksi pasca produksi ya. Jadi dia ada pengolahan lah istilahnya. Produk
Ini produknya tempe. apa aja nih Xenia yang ada di sini nih? Jadi kita mulai mikir kenapa kita nggak bikin produk-produk yang udah jadi itu gara-gara kalau kita sampling tempe itu banyak orang udah males masak sekarang ya kan? Gitu ya? Iya, mereka bilang kalau kamu jual yang udah jadi saya beli. Ya kan gitu. Jadi tinggal makan. Nah, itu berkembangnya Wiwas Foods. Dari Wonosobo Mas ini terkenal banget kalau di Wonosobo, makanya kami memperkenalkan tempe kemul di Amerika, khususnya di Texas. Hampir kayak mendoan Mas. Cuma untuk tempe kemul crunchy ya. Crunchy. Kalau mendoan kan digorengnya setengah matang, itu bedanya mendoan sama tempe kemul. Yang suka itu orang Indonesia aja atau orang? Oh enggak, orang bule banyak suka iya. Karena ini kan vegan juga vegetarian. Mereka udah mulai banyak konsumsi tempe. Tempe mahal loh di Amerika. Terus ini sudah dijual kemana aja nih yang produk jadi ini? Produk jadi ini baru lokal store, ya kan? Baru lokal store. Local store. Oke. Juga saya dengar ini tadi katanya Xenia mensuplai ke kampus-kampus ya. Betul itu ya? Betul. Jadi mereka kan biasa anak-anak yang di dom itu kan biar nggak usah keluar ada namanya meal plan, ya kan? Jadi mereka bisa makan sepuasnya atau bisa ada kafe-kafe nyediain makanan. Nah, tempe itu sudah dimasak di mereka punya dining. Jadi udah di serve sebagai makanan. Di kampus-kampus itu. Yeah, Rice University and University of Texas at Austin. Jadi 2 largest university in Texas. Untuk rice dulu pertama kita gemuk sama rice itu rice karena independen, ya independen sedikit easy. UT kan governmentnya, public. Di rice, saya bisa ketemu, ngomong apa segala macam, improve. Kita juga send samples, apa yang kita bisa kasih untuk mereka coba. Few months lah untuk rice ya. Finally pelan-pelan they decide we in. Oh berbulan-bulan ya? Itu masih rice. Nah, kalau Austin, UT Austin itu 2 tahun saya. Musa. Itu dari saya dimaki. Dimaki karena mereka dulu karena kan saya telepon. Being sales ya, never give up kan. Kalau tempe di Indonesia kan itu makanan kampung. Makanan orang biasa lah. Nah di Amerika ini seperti seolah-olah ditempatkan makanan vegan, makanan yang mahal itu menurut Xenia menguntungkan atau justru nanti mungkin mengganggu atau misalkan supaya orang banyak akan mengkonsumsi tempe? Menurut saya menguntungkan karena itu menaikkan value tempe itself gitu yang mungkin kita juga harus menyadari bahwa itu memang bergizi loh. Mineralnya proteinnya tuh sama kayak beef. Tapi kan mungkin kalau sapi yang paling mahal ya daging di sini ya. Gitu. Jadi tempe itu nggak kalah. Tapi karena mungkin mahal, mungkin masyarakat umum misalkan tahu kan nggak begitu mahal ya, jadi semua orang mungkin udah bisa beli. Sementara tempe kan mikir satu kini harganya kalau di supermarket $5, $4 kan mahal ya. It's very good point ya. Itu mungkin challenge kita kan untuk convince mereka untuk add tempe sebagai mereka punya diet itu. Jadi kita harus benar educate mereka the value of eating tempe ini, gitu loh. Dan gampangnya masak, bergizi, anak-anak suka. Ya kan, sebenarnya kalau orang tua kalau anaknya suka kan they're willing ya untuk jadi kita marketnya kayak gitu generasi muda. Iya generasi muda ya. Jadi, tempe ini aku melihatnya tetap ada sentimen negatif lah ya, terutama dari orang Indonesia ya. Ini. Nah misalnya dari orang Amerika sendiri ada nggak sentimen negatif tempe ini? Enggak. Saya melihat justru orang Amerika sangat appreciate ya kan. Kita kan udah masuk ke salah satu high end lokal gitu market di sini di Texas. Chain ada 10 stores. Kita kalau do demo itu they love it. They love it dan mereka bilang, aku nggak pernah lihat ini baru lihat atau ternyata tempe tuh enak gitu. Jadi so far feedbacknya is good. Bagus ya. Bagus. Ada nggak keluhan misalkan dulu saya pernah ada orang Amerika yang berbandingkan dengan tofu gitu ya. Tekstur lah misalkan kayak tempe ini agak aneh teksturnya gitu ya. Sementara tahu kan enak. Udah biasa. Itu karena mungkin kebiasaan aja. Kebiasaan. Saya bilang dulu
tahu mana orang, saya compare ya misalnya saya pas ke Amerika tahun 99 ya kan, sama saya sekarang. Orang sekarang terima tahu kayak biasa ya. Dulu kan mereka juga merasa aneh teksturnya mushy apa, tapi bayangin dengan kebiasaan itu orang akhirnya bisa kayak tahu itu kayak makanan mereka sehari-hari sekarang. Yang vegan, yang vegetarian gitu. Jadi tempe ini akan, saya bilang, saya melihat akan melihat prospeknya potensi besar ya. Besar. Ya, makanya berani meninggalkan pekerjaan. Betul, betul. Gitu ya. Kalau nggak ngelihat prospek besar ngapain? Benar. Ya ini take a risk. Tapi dari keluarga ada nggak yang menentang kamu ngapain sih? Aduh, banyak sekali saya Pak. Justru saya waktu berhenti kerja itu mama papa nggak tahu. Iya, saya resign kan 2 weeks notice gitu kan istilahnya ya kan. Kalau tahu mungkin nggak boleh ya? Iya, mungkin nggak boleh karena mereka juga pasti melihatnya what are you thinking gitu ya mungkin gitu. Berarti ada nekatnya juga waktu itu ya? Nekat, ya. Memang kan ada mungkin harus ada nekat. Kadang-kadang usaha itu harus nekat loh. Harus nekat. Ada istilahnya apa ya, kesembronoan, bukan kesembronoan yang terukur sedikit, lah. Ya. Sedikit kesembronoan yang terukur lah gitu ya. Betul. Kalau nggak itu nggak bisa. Nggak bisa, karena banyak sekali resiko kalau dipikir, aduh pasti nggak jadi. Kalau mikirin segala yang possibility, yang uncertainty nggak akan jadi. Nah waktu, sorry maaf. Jadi begitu orang tua tahu, aduh dia kaget, mereka pikir oke, udah prepare basic, pikiran bakal bikin tetap kerja and then bikin bisnis, mereka pikir ya kan. Gitu. Saya bilang kalau kayak gitu nggak akan bisa maju bisnis. Kita harus fokus, benar-benar harus fokus ke bisnis. Gitu. Jadi kalau mau bikin pabrik tempe itu misalkan, itu apa aja persyaratan dari Pemda atau Dinas Kesehatan misalnya di sini? Pertama buildingnya ya kan, harus udah di fire code, ikutin fire code ya kan. Jadi dari building, bangunnya. Kedua begitu udah jadi health department. Ya kan, health department mesti inspect area-area yang bakal handle food, apakah ikut regulasi mereka, ya kan. Terus itu nggak gampang karena back and forth, ya kan. Ini mesti diganti. Jadi between building sama health department itu back and forth sampai akhirnya establish, gitu. Terus abis itu kalau mau organik, itu juga susah banget karena mau di stamp USDA organik karena mereka bakal cek dari binnya yang kita beli, ya kan. Karena tanahnya yang kita beli itu harus organik dari situ. Abis itu mereka harus bisa, kita punya recall system. Jadi kalau batch ini kamu bisa track gak ke bin mana yang kamu pakai, bin bag yang mana. Oh iya, sampai itu detailnya ya. Oh ada ininya ya. Iya, itu kan makanya kita taruh lot number tuh. Kan? Jadi kalau lot number itu kita tahu, bin bag yang yang mana gitu yang kita pakai dari beginning. Jadi mereka mau kita bisa nunjukin dari akhir sampai ke belakang balik. Kita bisa trace ya namanya, traceability back. Itu juga semua dokumen mereka cek. And mereka lihat inventory juga. Jadi kamu bilang di inventory ada berapa sekarang. Mereka benar-benar cek dan match. Dan kemana aja ini perginya. Kamu jual misalnya ini ke store 1, store 2, store 3. Lot number apa aja. Dan mereka harus lihat. Detail sekali ya. Detail itu. Mungkin itu yang kadang-kadang bikin orang putus asa ya. Di situ. Kadang-kadang untuk jadi legal and benar-benar punya establishment gitu company ya. itu. Itu bisa frustasi. Makanya kenapa di pemirsa di Amerika ini selain yang misalkan resmi seperti Xenia Wiwas itu juga banyak yang perumahan lah. Jadi beberapa komunitas Indonesia itu ada yang membuat tempe dan itu biasanya dijual antar teman, antar tetangga. Tidak dijual di tempat-tempat yang resmi. Tidak itu resmi. Ada ya. Itu lumayan banyak karena memang mungkin ya ini persyaratannya rumit ya, modalnya cukup besar juga kan modalnya. Iya betul. Terus license ya kayak insurance, kita harus punya good insurance juga, kalau enggak store enggak mau terima. Gitu ya. Jadi itu dua yang mungkin bikin kadang-kadang susah berbisnis di situ. Amerika ini. Insurance misalnya andai kata keracunan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi insurance yang cover. Insurance yang cover ke ini customer ya. Nah yang aku pengen tanya ini, sebelum pertama kali menjual tempe gitu ya, proses dari ide, aku mau bisnis tempe sampai kemudian bisa menjual first piece-nya itu berapa lama? 1 tahun. Customer pertamanya siapa? Customer pertama selain orang-orang teman-teman ya kan, of course teman-teman yang pertama ya kan. Terus adalah satu Asian market di sini, yang dekat sini, dan pertama kita kasih bilang saya mau masukin ini produk ya kan. Oh no, I don't know this ya kan. Itu kita dapat rejection itu sering sekali. Ya. Akhirnya bilang coba aja deh taruh ya kan. Kita akan bantu dengan promosi lewat sosial media, coba taruh dulu nggak usah bayar. Istilahnya consignment. Iya, akhirnya mereka coba gitu. Sekarang udah minta terus ya kan. Malah, jadi karena mereka melihat
ini jalan gitu loh. Oh bahkan si tokonya sendiri pun susah untuk dititipin ya? Susah. Karena nggak tahu apa itu tempe ya kan? Iya. Rejectionnya berapa banyak? Pernah nggak? Banyak sekali. Banyak sekali Pak. Kalau sekarang sudah produksi sudah berapa? Maksud saya untuk sebulannya sudah menghabiskan berapa ton berapa apa? Berapa ya itu? Mungkin 7.000-an packs gitu kira-kira. Nanti bisa mungkin Lawrence bisa kasih tahu Lawrence itu production manager yang udah dari hari pertama sama kita. It's a good positive deal that's going on right now. So I mean, tempeh looks like it's going up, and it just as people get to know more about it. And then we came up with a good solution for it, and now we're making it, and we can sit there and just bust it out, coming out the way we make it now. It's different than some of the other people are making it, but it's coming out and it's working for us for how we're doing it. And we're able to do it in mass production now. Ini ada yang pertanyaan terlupa. Pernah belajar membuat tempe di Indonesia sama orang Indonesia? Jadi yang lokal. Papa saya pernah. Ya, jadi dia karena dia kebetulan lagi pulang Indonesia, terus dia belajar dan dia memang ajarin saya juga gitu. Tapi waktu itu kita sudah berbisnis tempe waktu itu. Waktu itu ya. Jadi kita dapat banyak sources masukan, ya kan. Terus kita itu sendiri gitu. Racik sendiri akhirnya. Kalau menurut Xenia, tempe itu yang paling pas yang terakhir ya. Paling pas apa yang dimasak untuk seperti apa? Kalau saya lihat anak saya paling suka kalau dimasak pakai spaghetti sauce. Terus dimakan pakai kayak pasta. Selain daging daripada daging yang biasa daging cincang kan, gitu ya. dipakai tempe. Orang Amerika, orang bule saya pikir senang lah dengan sehat ya, nggak perlu digoreng, spaghetti cocok lah mungkin ya, spaghetti tempe. Jadi di depan kita ini kok tempe saja. Ini kita ajar semua lah. Ini kan saya belum pernah yang ini ya, terus terang ini kan saya pernah bikin seperti ini, namanya tempe kemul atau kalau di saya ya tempe menduan kering ya. Lah ini yang saya penasaran pengen empanada. Tempe nada ini wah kita aja Oke, kita coba ya. Kita rasakan dulu ya. Lihat nih bentuknya nih kayak pastel. Coba. Lain ada gurihnya, crispy-nya juga ada. Biasanya kan saya di dalamnya kalau empanada itu ada daging, bahkan ada ikan juga bisa ya. Ini tempe ini. Iya. Jadi sudah kayak nyampur ya. Iya. Dan ini gluten free ya. Kan orang juga sekarang big on gluten free. Ya. Nah saya susah ngomongin tapi ya. Selalu makan. Oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Saya Alam Burhanan. Saya Supriyono. Sampai jumpa lain kali. Salam tempe.